Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yesi Budiarti, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPS SD, dan teman-teman PGSDC yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang berjudul Model-model pembelajaran IPS SD. Pada kelompok 7 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Lailatul Hasanah dengan 3 NPM terakhir 136. Yang kedua ada Meldiana Lestari dengan 3 NPM terakhir 111. Yang ketiga ada Mita Ismiati dengan 3 NPM terakhir 120. Yang keempat ada Oktarini dengan 3 NPM terakhir 145. Yang kelima ada Syahdira Maisyah dengan 3 NPM terakhir 114. Dan yang terakhir ada Wahida Marlina dengan 3 NPM terakhir 131. Untuk mempersingkat waktu pada hari ini, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan model yang mengutamakan kerjasama peserta didik dalam kegiatan belajar. Pembelajaran kooperatif mengacu pada metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dan saling membantu dalam belajar. Dalam kaitannya dengan keberagaman kelompok pada pembelajaran kooperatif, hal yang dapat dilakukan untuk memastikannya yaitu dengan melakukan sistem pengacakan dalam menentukan kelompok. Ada 4 tahap yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu tahap penyampaian materi. Pada tahap ini, guru memberikan gambaran umum tentang materi pelajaran yang harus dikuasai dan selanjutnya siswa akan memperdalam materi dalam pembelajaran kelompok. Yang kedua, tahap belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga yaitu tahap penilaian. Penilaian dalam model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Tes individu nantinya akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa dan tes kelompok akan memberikan informasi kemampuan setiap kelompok. Yang terakhir yaitu ada tahap pengakuan kelompok. Pengakuan kelompok adalah penetapan kelompok mana yang paling bagus atau menonjol atau dianggap kelompok mana yang paling berprestasi, yang layak memberikan hadiah atau reward atau bentuk pengakuan dan pemberian penghargaan tersebut diharapkan dapat memotivasi kelompok untuk terus berprestasi dan juga membangkitkan motivasi kelompok lain untuk mampu meningkatkan prestasi mereka. Teknik pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu adalah metode STAD atau yang disingkat Student Teams Achievement Division untuk mengajarkan kepada siswa baik verbal maupun tertulis. Jadi, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok. Setiap anggota menggunakan lembar kerja akademik. Kemudian, saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab dan diskusi antar anggota tim. Tiap minggu atau 2 minggu, guru mengevaluasi untuk mengetahui penugasan materi yang telah diberikan. Tiap tim diberi skor atas penugasan terhadap materi yang meraih presentasi tinggi, diberi penghargaan.
Yang kedua itu metode jigsaw, yaitu dengan kelompok para ahli dikembangkan oleh Selvin DKK. Langkah-langkah dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelas dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok anggotanya, seperti 5-6 yang karakteristiknya heterogen. Yang kedua, bahan disajikan untuk bentuk tes, tiap siswa bertanggung jawab mempelajarinya. Yang ketiga, tiap kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkaji bagiannya bila dikumpul tersebut kelompok pakar. Para siswa yang ada dalam kelompok pakar kembali ke kelompok semulanya untuk mengajar anggota baru mengenai materi yang dipelajari dalam kelompok pakar. Setelah diadakan pertemuan dan diskusi, para siswa mengevaluasi secara individual mengenai bahan yang pernah dipelajari. Yang terakhir, memberikan skor diberikan atau dilakukan seperti dalam metode STAD atau STAD yang dinilai tertinggi diberi penghargaan oleh guru. Adapun metode TGT, yaitu adalah Teams Games Tournament, adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu dalam pengimplementasian model pembelajaran TGT dapat diperhatikan, yaitu pembelajaran terpusat pada siswa, memproses pembelajaran dengan suasana berkompetisi, pembelajaran bersifat aktif atau siswa berlomba-lomba untuk menyelesaikan persoalan. Pembelajaran diterapkan dengan mengelompokkan siswa menjadi tim-tim. Dalam kompetisi diterapkan sistem poin. Dalam kompetisi juga disesuaikan dengan kemampuan siswa atau yang dikenal dengan kesetaraan dalam kinerja akademik. Terus kemajuannya, kelompok dapat diikuti oleh seluruh kelas melalui jurnal kelas yang diterbitkan secara mingguan. Dalam pemberian bimbingan guru mengacu pada jurnal, adanya sistem penghargaan bagi siswa yang memperoleh poin banyak. Baiklah, untuk model pembelajaran yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Experiential learning ini adalah suatu model dalam proses belajar mengajar yang mengaktifkan siswa untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui pengalamannya secara langsung. Experiential learning ini menggunakan pengalaman sebagai katalisator untuk menolong siswa mengembangkan kapasitas dan kemampuannya dalam proses pembelajaran. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama mengubah struktur kognitif siswa, cara yang kedua yaitu mengubah sikap siswa, dan cara yang ketiga adalah memperluas keterampilan-keterampilan siswa yang telah ada. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara keseluruhan dan tidak terpisah-pisah. Karena apabila salah satu dari elemen tersebut tidak ada, maka kedua elemen yang lain tidak akan efektif. Prosedur pembelajaran experiential learning, David Cope, 1984. 1. Tahapan pengalaman nyata. Jadi, siswa itu melibatkan dirinya sepenuhnya dalam pengalamannya sendiri, berdasarkan apa yang pernah ia alami. Yang kedua ada tahap observasi refleksi. Jadi, siswa mengobservasi dan merefleksikan atau memikirkan pengalaman dari berbagai segi. Ketiga ada tahap kontekstualisasi, analisis logis dari gagasan-gagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu situasi. Yang keempat, tahap implementasi, kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa, termasuk pengambilan resiko. Jadi implikasi itu yang diambilnya dari konsep-konsep itu dijadikan sebagai pegangannya dalam menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Nah, dalam 4 tahapan di atas, proses belajar itu dimulai dari pengalaman konkret yang dialami seseorang. Pengalaman tersebut kemudian direfleksikan secara individu. Dalam proses refleksi, seseorang itu biasanya akan berusaha memahami apa yang terjadi atau apa yang dialaminya. Jadi refleksi ini menjadi dasar konseptualisasi atau proses pemahaman prinsip-prinsip yang mendasari pengalaman yang dialami.
proses implementasi itu merupakan situasi atau konteks yang memungkinkan penerapan konsep yang sudah dikuasai. Kemungkinan belajar melalui pengalaman-pengalaman nyata, kemudian direfleksikan dengan mengkaji ulang apa yang telah dilakukannya tersebut. Pengalaman yang telah direfleksikan kemudian diatur kembali, sehingga membentuk pengertian-pengertian baru atau menjadi petunjuk bagi terciptanya pengalaman atau perilaku-perilaku baru. Proses pengalaman dan refleksi dikategorikan sebagai proses penemuan, sedangkan proses konseptualisasi dan implementasi dikategorikan dalam proses penerapan. Jadi intinya tujuan dari model experiential learning ini adalah untuk menambah kepercayaan diri siswa, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpartisipasi aktif, dan menciptakan interaksi sosial yang positif guna memperbaiki hubungan sosial. 3. Model pembelajaran mind mapping. Mind mapping atau peta pikiran adalah suatu teknik pembuatan catatan-catatan yang dapat digunakan pada situasi, kondisi tertentu seperti dalam pembuatan perencanaan, penyelesaian masalah, membuat ringkasan, membuat struktur, pengumpulan ide-ide untuk membuat catatan rapat, kuliah, debat, dan wawancara. Tujuan dari model mind mapping tersendiri adalah mampu membantu Anda dalam menguraikan tema besar tersebut dengan mudah dan menyeluruh. Pada akhirnya, semua orang yang mempelajari mind mapping tersebut dapat memahami konsepnya secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada contoh pembelajaran mind mapping. Sudah dijelaskan bahwasanya model mind mapping sendiri adalah suatu peta pikiran yang dibuat semenarik mungkin agar dapat dipahami oleh peserta didik. Nah, bagaimana cara langkah-langkah pembuatan mind mapping sendiri? Yang pertama, teman-teman dapat menyiapkan kertas kosong tak bergaris. Bisa contohnya berupa karton, lalu ataupun kertas untuk menjilid sebuah laporan. Nah, di situ tidak bergaris dan banyak juga yang berwarna-warni sehingga bisa lebih menarik. Nah, kertas kosong tersebut bisa digunakan sebagai alasnya ataupun nantinya digunakan untuk pembahasan poin per poinnya. Nah, selanjutnya ada pena atau spidol berwarna-warni. Itu untuk menulis apa yang kita pikirkan nanti pada mapping tersebut. Selanjutnya ada langkah selanjutnya otak dan imajinasi. Maksud dari otak dan imajinasi sendiri adalah dimana kita materi yang akan dijelaskan dan imajinasi kreativitas yang dituangkan pada mind mapping sendiri agar nantinya peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru pada penjelasan pembelajaran mind mapping. Selanjutnya yang terakhir ada buku sumber sebagai salah satu sumber bagi siswa. Dengan kita membuat mind mapping, tak lupa kita untuk berpatokan kepada buku sumber sebagai salah satu sumber bagi siswa. Karena di situ kita bisa mengambil materi yang kita sampaikan kepada peserta didik, agar peserta didik dapat memahami dan tentunya proses pembelajaran bisa tercapai dengan apa yang kita inginkan. Baik, itulah penjelasan materi pada kelompok 7. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan pada kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.